Halo, saya Desti Handayani, mahasiswi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Komunikasi. Sebagai makhluk sosial, kita pasti membutuhkan komunikasi untuk bertahan hidup. Salah satu jenis komunikasi yang sering kita gunakan adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini dapat membantu kita menjalin hubungan dengan sesama. Selain itu, dengan komunikasi interpersonal, kita juga dapat meredam kesalahpahaman, dan itulah salah satu komunikasi interpersonal yang baik. Tapi jangan salah, di antara kita pasti pernah mengalami komunikasi yang gagal. Komunikasi yang gagal seperti apa sih? Seperti contohnya komunikasi yang kurang baik atau kurang efektif dapat membuat kesalahpahaman, pertengkaran, perselisihan, dan lain-lain. Maka dari itu penting untuk diterapkan komunikasi yang baik agar hubungan dapat terjalin dengan baik antar sesama. Gimana liburannya ya, Wak? Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Negara. Oh, Ibu Negara, Ibunda gitu, Ibunda. Hubungan interpersonal antara kalian, hubungan ibu dan adik. Ya biasa, baik-baik saja. Kadang bercanda, kadang marah-marahan, kadang nyeselin, kadang-kadang inilah kangenin. Yang paling banyaknya malah itulah, pasti ngeselin. Situasi biar hubungan kita teh baik. Banyak canda, jangan terlalu serius. Sekali-kali lah kita canda-canda, gitu, main. Untuk membangun komunikasi juga Saling kayak saling menyapa. Pagi-pagi bangunin tidur. Kalau malam ngingetin, udah sholat belum? terus daya tarik. Misalnya ibu suka sama adek yang kayak gimana? Ya suka gitunya aja kalau kerja suka. Kalau hidung gitu, hidung mau kerja mau apa nggak usah disuruh. Hidung itu ya sadar sendiri gitulah mau kerja tuh. Kalau mau nyapu, kalau mau apa-apa sendiri gitulah, mau masak. Kalau itu kalau nggak senangnya tuh kalau lagi tidur tuh yang susah dibangunin, sulit untuk dibanguninnya. Kalau ibu Kak mah paling kayak kalau ngomongnya balelol. Iya, yang namanya udah orang tua ya iyalah, kadang-kadang balelol. Bacain tuh lidah tuh, kadang berulang-ulang, nggak cukup satu kali ngomong ya. Itu nggak, kadang-kadang 3 kali, kadang 4 kali, sampai berapa kali nggak jelas gitulah. Nah, itu juga mungkin salah satu penghambat komunikasi. Jadi untuk membangun komunikasi juga kayak suka ngobrol di apa namanya itu? Tempat tidur, sebelum tidur itu ngobrol dulu. Kadang suka cari-cari ini apa? Itu uban. Terus paling kalau semisal udah balik ke kosan atau di sini paling kayak di grup gitu, ada grup keluarga Ya, kan, kayak saling ngabarin. Itu juga salah satu cara untuk membangun komunikasi interpersonal supaya terus berjalan gitu, walaupun berjarak. Paling terus ada konflik atau masalah yang terjadi sama komunikasi paling nggak ada kabar lah. Soalnya Jarang ngabarin, kalau nggak ditanya ya nggak ada kabar. Itu yang konfliknya. Kalau nggak ibu duluan yang nanyain ya pasti nggak ada. Kan setiap itu ada, kalau jauh ada video call, ada saling tanya, saling ini, saling sapa. Tapi yang paling itunya teh kalau harus ibu duluan wae yang nanyain. Itu yang paling jadi konfliknya mah. terus paling mungkin kalau ada apa-apa tuh diam, sama-sama diam. Iya, kalau ada kesel. Dingin. Iya, kalau ada kesel, ada nggak cocok lah gitu, pasti diam. Nggak ada yang nggak cocok lah dengan sikap, dengan apa kata-kata. Ibu itu lebih baik diam daripada
ngoceh gitulah, daripada ngomel-ngomel mendingan diam aja. Ya, terus akhirnya jadi sama-sama diem. Iya. Ya itu mungkin salah satu konflik komunikasi interpersonal. Terus dampaknya kan kalau kayak gitu jadinya komunikasi gak berjalan dengan baik. Akhirnya kan karena diem-dieman itu jadi ya diem, gak ada komunikasi. Padahal mungkin kalau dengan komunikasi kan kita dapat apa, seperti yang tadi aku bilang, bisa meredam kesalahpahaman mungkin. Tapi kan itu udah bawaannya ya, udah bawaannya kayak gitu. Kalau lagi kesel, kalau nggak ini apa, pasti diam aja gitu. Jadi nggak bisa ngomel-ngomel gitulah. Kalau ada kesel, ada marah, ada gimana lah, ada yang nggak cocok, jadi lebih enak diam daripada ngomel-ngomel gitu. Itulah. Karena kan mungkin kalau jadinya ngomel-ngomel juga malah memicu konflik. Itu juga salah satu yang memicu konflik komunikasi interpersonal, di mana mungkin dia lebih baik daripada harus marah-marah, ngeluapin, yang akhirnya kan iya malah memicu konflik gitulah. Jadi konflik itu bisa terjadi, konfliknya diem, ada juga yang emang ngoceh-ngoceh gitu. Udah gitu. Oh, paling pernah yang waktu konflik yang kesalahpahaman Bu, yang waktu kecil, yang harusnya sia karena salah dengar, jadi sia itu di mana itu bahasa kasar. Nah itu juga penting buat kayak intonasi, terus apa sih, ngomongnya jangan terlalu cepet kayak gitu. Jadi kan kalau semisal intonasi itu bisa menimbulkan kesalahpahaman juga, kayak salah pendengaran mungkin kayak gitu. Biasa aja kita sehari-hari gini, kayak gini lah. Kalau ada yang perlu diobrolin. Kalau lagi nggak perlu ya masing-masing pada diem lah. Masing-masing ada di tempatnya masing-masing, nggak saling menyapa, nggak saling tegur. Kalau lagi males mah. Kalau lagi senang ya pada ngobrol bareng-bareng. Ngobrol apa, ngobrol ini, ngobrol itu, tentang keadaan di sana, keadaan di sini. Kalau lagi males mah males aja diem. Kalau lagi malas, kalau lagi sibuk. Kalau lagi sibuk banyak kerjaan. Tapi kalau ibu kalau lagi kerja nggak mau diganggu. Iya. Kalau lagi kerja fokus sama kerjaan, nggak mau ngobrol, nggak mau ada yang tanya-tanya ini itu, lebih baik diem, fokus sama pekerjaannya sendiri. Ya kadang juga ada salah satu konflik nih, kalau ibu udah fokus main HP terus diajak ngobrol, Iya. itu bener-bener gak bakal ngejawab. Iya, karena lagi fokus sama apa yang dilihat di HP, lihat apa gitu. Hampir nggak denger tapi nggak jelas gitu. Dengar suara, tapi apa yang diucapkan itu nggak tahu kadang-kadang, karena sedang seriusnya. Lagi buka Lazada lagi buka apa, iklan itu promosi. Jadi kan tadi serius lihat HP, ada yang nanya, misalkan ada yang nanya, kadang-kadang kedengaran suaranya tapi nggak tahu apa yang ditanyain itu. Itulah salah satu konflik dalam komunikasi juga itu. Sama, ada juga sama kalau ibu nanya, ada lagi serius, nggak dijawab. Paling jawabannya Itu juga salah satu konflik komunikasi. Itu dia salah satu contoh komunikasi interpersonal. Mungkin memang pasti dalam komunikasi itu ada yang namanya konflik, kesalahpahaman, dan lain-lain sebagainya. Tapi ada juga yang seperti yang dikatakan tadi, bahwa komunikasi juga kadang mungkin lebih baik diam. Dimana karena ketika kita mengeluarkan sesuatu akan menimbulkan konflik lain. Walaupun mungkin harusnya baiknya kita komunikasikan dengan baik-baik, tapi dengan kepala dingin. Karena ketika kita sedang emosi, pastinya komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Mungkin cukup sekian tentang komunikasi interpersonal yang efektif, membangun hubungan komunikasi yang efektif interpersonal dengan orang tua salah satunya.
bagaimana konflik itu terjadi. Mungkin itu beberapa contoh yang pernah saya rasakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Desti Handayani pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.